Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, selamat datang kembali di video tutorial pembelajaran akuntansi berbasis Microsoft Excel. Bersama saya Nur Aziatun Nasuha dengan NIM 230 421 601 024. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya, yaitu posting buku besar dan menyusun neraca saldo pada perusahaan jasa Ines Salon Beauty. Jadi, silakan simak video ini dengan baik agar kalian dapat mengaplikasikannya dengan mudah. Selamat belajar sobat akuntansi. Oke, langkah pertama yaitu kita menentukan akun dan saldo awal buku besar. Kita buka sheet B111. Nah, yang pertama pada sel L2 kita salin nomor akun dari jurnal umum. Dimulai dengan nomor akun 111 atau cash. Caranya yaitu copy, kemudian tekan Ctrl V. Nah, maka nomor akun akan secara otomatis keluar. Selanjutnya, untuk menampilkan nama akun secara otomatis, kita masukkan rumus berikut, yaitu sama dengan indeks, kemudian nama akun, kemudian titik koma, match, kemudian L2 atau nomor akun, kemudian titik koma, nomor akun, kemudian titik koma, 0, tutup kurung 2 kali, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya untuk mengetahui saldo normal cash itu menggunakan rumus berikut, yaitu sama dengan indeks, kemudian kita masuk ke daftar akun, kita blok yang H3 sampai H22, kemudian match, titik koma, match, kemudian L3, titik koma, kemudian blok yang daftar akun, yaitu dari C3 sampai C22, kemudian titik koma, 0, tutup kurung 2 kali, kemudian tekan enter. Maka saldo normal cash akan secara otomatis muncul. Selanjutnya, untuk mengetahui saldo awal akun kas, kita gunakan rumus untuk saldo awal debit, yaitu sama dengan indeks, kemudian SA debit, titik koma, match, kemudian L2 atau nomor akun, L2, kemudian titik koma, nomor akun, kemudian titik koma, 0, tutup kurung 2 kali, kemudian tekan enter. Nah, maka saldo awal yang berada di debit itu akan secara otomatis keluar. Nah, untuk saldo awal yang berada di kredit, kita salin rumus yang L6, kemudian kita copy ke bawahnya. Nah, ini yang SA debit kita sesuaikan, yaitu menjadi SA kredit. Ini diganti L2, kemudian tekan enter. Nah, maka saldonya akan keluar. Nah, untuk nomor akun 111 itu saldo awalnya berada di debit, jadi yang dikredit adalah 0. Oke, selanjutnya
pada sel D6. Kita masukkan rumus sama dengan if kemudian L2 titik koma sama dengan petik 2 kali kemudian titik koma petik, tuliskan pilih akun kemudian titik koma petik kemudian titik koma kemudian L2 tutup kurung kemudian tekan enter, maka nomor akun akan secara otomatis keluar. Nah, untuk menentukan nama akun gunakan rumus sama dengan indeks nama akun kemudian titik koma match D6 titik koma nomor akun titik koma 0 tutup kurung 2 kali kemudian tekan enter. Nah, maka secara otomatis akan menyesuaikan nomor akunnya. Nah, untuk rumus yang ini rumusnya berfungsi untuk menampilkan teks pilih akun apabila sel L2 itu kosong dan menampilkan nomor akun apabila apabila sel L2 itu terisi dengan nomor. Setelah itu kita menentukan saldo awal buku besar cash dengan rumus sama dengan if kemudian L4 sama dengan petik debit titik koma L6 dikurang L7 titik koma L7 kurang L6 kemudian tutup kurung tekan enter. Nah, maka saldo awalnya akan muncul. Kemudian artinya jika saldo normal akun itu berada di debit, maka saldo awal debit itu dikurangi saldo awal kredit. Sebaliknya, jika saldo normal itu berada di kredit, maka saldo awal kredit dikurangi saldo awal debit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan saldo akhir buku besar cash dengan rumus sama dengan if L4. Nah, kita kunci yang L4 dengan cara F6 plus F4. Kemudian sama dengan petik debit petik kemudian I6 kemudian plus sum F10 sampai F32, kemudian tutup kurung dikurangi sum G10 sampai G32, kemudian tutup kurung, kemudian ditambah sum G10 sampai G32
tutup kurung, dikurang sum F10 sampai F32, kemudian tekan enter. Nah, maka saldo akhirnya akan muncul secara otomatis. Nah, rumus ini tuh digunakan untuk menghitung saldo akhir dengan mempertimbangkan saldo awal serta mutasi debit dan kredit selama periode berjalan. Kemudian, langkah yang kedua, kita menginput data posting dari jurnal umum. Nah, setelah saldo awal itu ditentukan, langkah berikutnya adalah memformat data transaksi yang berasal dari jurnal umum. Untuk kolom tanggal, masukkan rumus berikut. Sama dengan if error, kemudian indeks, CU tanggal, kemudian titik koma, match, B10, dan D6. Ini rumusnya yang di 6 kita kunci, yaitu dengan cara F6 plus F4. Kemudian titik koma, JU BB, kemudian titik koma 0, tutup kurung, kemudian titik koma, ketik 2 kali, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, tarik rumus hingga baris C20. Selanjutnya, pada kolom ref kita masukkan rumus sama dengan kita pergi ke jurnal umum, kemudian kita pilih CU, kemudian kunci rumusnya, tekan enter. Nah, kemudian tarik hingga pada sel D20. Untuk kolom keterangan, masukkan rumus sama dengan if error, indeks, CU nama akun, kemudian match, kemudian kemudian match, pilih B10 dan D6, kemudian kunci rumus yang D6, kemudian titik koma CUBB, kemudian titik koma 0, tutup kurung 2 kali, lalu tekan enter. Maaf, ini kurang, yaitu kita masukkan titik koma, kemudian petik 2 kali, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita tarik rumus sampai ke E20. Selanjutnya
pada kolom debit gunakan rumus sama dengan if error, kemudian indeks JU debit, kemudian titik koma match, titik koma B10 dan D6, kemudian kunci yang D6, titik koma JUBB, kemudian titik koma 0 tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma petik 2 kali, kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu maaf, yang ini kita isi dengan 0. Setelah itu tekan enter. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita tarik rumus sampai ke F20. Kemudian dengan rumus yang sama di kolom kredit kita langsung copy saja. Ini tinggal disesuaikan, yaitu JU kredit, kemudian B10 match. Nah, kemudian tekan enter, maka secara otomatis akan muncul. Nah, kemudian tarik hingga ke sel atau baris G20. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita menentukan saldo berjalan pada buku besar untuk saldo debit. Masukkan rumus sama dengan if error, kemudian if L4, kita kunci rumus yang L4, kemudian titik koma sama dengan kredit debit, petik, titik koma I6 ditambah dengan F10, maaf ini ditambah F10 dikurang G10, titik koma 0 tutup kurung, kemudian titik koma petik 0 petik tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, untuk yang kolom pada H11 ketik rumus yaitu sama dengan if error, kemudian if L4, ini kita kunci, kemudian sama dengan debit, titik koma, maka H10 ditambah F10 dikurang dengan G11, kemudian titik koma 0 tutup kurung, titik koma petik 0 petik tutup kurung, kemudian tekan enter, lalu tarik sampai ke bawah.
Maaf, ini F11. Nah, setelah itu untuk yang saldo kredit, kita gunakan rumus sama dengan if error, kemudian if L4, kita kunci yang L4 sama dengan kredit titik koma, maka I6 ditambah G10 dikurang dengan F10, kemudian titik koma 0, tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma, petik 0, petik tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, untuk yang di baris I11 kita gunakan rumus sama dengan if error, if, kemudian L4 kita kunci, kemudian sama dengan kredit, petik, titik koma, kemudian I10 ditambah dengan G11 dikurang dengan F11, kemudian titik koma 0, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, petik 0, petik tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, untuk sel ini silakan tarik sampai ke I20. Selanjutnya kita akan membuat buku besar untuk akun yang memiliki saldo awal di kredit. Langkah awalnya adalah dengan menyalin sheet BB111 atau buku besar kas. Caranya yaitu klik kanan pada sheet, kemudian pilih more or copy, kemudian pilih BB111, centang create copy, kemudian klik OK. Kemudian ganti sheetnya menjadi contohnya yaitu account payable, yaitu dengan kode akun BB211. Nah, kemudian pada nomor akun yang di L2 ini kita pilih akun yang memiliki saldo kredit, yaitu contohnya semisal 211. Nah, maka secara otomatis buku besar untuk account payable akan terisi. Oke, selanjutnya setelah seluruh akun memiliki buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Langkah pertama, kita mengisi kolom ref dan nomor akun. Pertama, pada bagian ref, kita dapat menyalin format dari sheet buku besar yang nomor akun. Kita salin saja, yaitu Ctrl C. Kemudian kita salin ke bagian ref. Nah, selanjutnya setelah kita salin, kita tarik ke bawah sampai ke sel C26. Nah,
kita sesuaikan dengan nomor akunnya. Kita urutkan mulai dari 111 sampai dengan 516 sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menampilkan nama akun secara otomatis berdasarkan nomor akun. Masukkan rumus berikut pada kolom nama akun, yaitu sama dengan if error, kemudian index, kemudian kita pergi ke daftar akun, kita blok yang C3 sampai C22, kemudian kita kunci, titik koma, match, kemudian C7, kemudian kita pergi ke daftar akun lagi, kita blok yang nomor akun dari B3 sampai B22, kemudian kita kunci rumusnya, kemudian titik koma, 0 tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma, ketik 2 kali, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, tarik rumus hingga ke sel B26. Nah, maka akan secara otomatis nama akunnya menyesuaikan. Langkah yang ketiga yaitu kita menginput saldo debit. Untuk mengisi saldo debit pada neraca saldo, kita ambil nilai dari saldo akhir, kita ambil dari nilai saldo akhir buku besar masing-masing akun. Masukkan rumus berikut, yaitu sama dengan, kita pergi ke buku besar cash, kemudian pilih saldo H20, kemudian kita kunci dan tekan enter. Tarik rumus hingga pada baris 26. Setelah itu kita sesuaikan nomor akun yang bersangkutan seperti berikut. Setelah selesai mengisi di saldo debit, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi saldo kredit. Caranya sama seperti saldo debit, hanya saja disesuaikan dengan sel saldo kredit pada masing-masing sheet buku besar. Nah, pastikan setiap akun itu mengambil nilai dari sheet buku besar yang sesuai dengan nomor akunnya. Bisa dilihat rumusnya sebagai berikut, yaitu sama dengan, kita pergi ke buku besar kas, kemudian kita pilih yang I20 dan kita kunci.
Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah dan sesuaikan kembali nomor akunnya. Nah, setelah seluruh saldo debit dan kredit itu terinput, langkah terakhir adalah memastikan neraca saldo dalam kondisi yang seimbang. Nah, caranya jumlahkan seluruh saldo debit dan jumlahkan seluruh saldo kredit. Nah, apabila total saldo debit sama dengan total saldo kredit, maka neraca saldo telah tersusun dengan benar. Baik sobat akuntansi, itulah pembahasan mengenai buku besar dan neraca saldo pada Ines Salon Beauty menggunakan Microsoft Excel. Pada tahap ini, seluruh transaksi telah dicatat secara sistematis sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, pada video berikutnya kita akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian dan neraca setelah penyesuaian. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.